Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua, khususnya untuk para penonton Rajah Mistik. Nah, saat ini saya bersama kita Pak Samudra sedang ada di lokasi dan sekarang kita sedang latihan ya Ki ya. Ya. Untuk salah satu dan beberapa tim kami sedang latihan. Ya. Latihan apa Ki? Jadi teman-teman yang melakukan proses pembelajaran tenaga dalam serta mata batin, Ya. malam ini memang saya sengaja saya taruh di beberapa tempat untuk melatih serta melihat seberapa kemajuan keilmuan yang mereka pelajari sejauh ini. Begitu. Kita bisa melihat nanti kita akan mendatangi mereka satu persatu karena memang sudah saya taruh di tempat sudah cukup lama untuk mendeteksi mata batinnya. Nanti kita akan mengunjungi satu persatu. Begitu Kang Rizky. Ya, tujuan utama pembelajaran batin ini sebenarnya apa? Yang pertama, kita mempelajari keilmuan yaitu ilmu batin. Maka kita harus bisa membuka mata batin. Untuk apa kegunaannya? Mata batin itu nanti kita gunakan untuk melihat salah satu bentuk interaksi yang berhubungan dengan gaib, berhubungan dengan batin. Itu tujuan daripada pembelajaran mata batin. Dan pastinya untuk melindungi diri ya. Betul sekali. Kita nanti akan mengetahui ada serangan, ada gaib sekitar, kita bisa mengetahui apabila mata batin kita sudah terbuka. Untuk sekarang pertama maksudnya Aki memasuki lokasi ini, apa yang Aki rasakan, situasinya, kondisinya, hawanya gimana? Lumayan. Jadi memang saya memilih lokasi ini karena saya meyakinkan di lokasi ini interaksi daripada gaib sekitar itu cukup amat sangat besar. Jadi memang sengaja untuk pembelajaran daripada teman-teman yang sedang belajar, biar mereka bisa langsung berinteraksi dengan gaib sekitar. Jadi dengan adanya mereka latihan Ki, gaib-gaib itu responnya gimana Ki sekarang Ki? Mereka hanya mendekat, tapi mereka tetap memberikan jarak. Yang tadinya mereka jauh, mereka tertarik karena ada suatu getaran, ada suatu tenaga, akhirnya mereka mendekat. Tapi dalam jarak, karena apa? Karena teman-teman ada yang memiliki pelatihan tenaga dalam, yang tenaga dalamnya sudah bangkit, sudah besar, maka dia tidak bisa mendekat, tetap menjaga jarak. Oke, kita saya ingin menemui salah satu teman ini, sepertinya sudah ada interaksi. Coba kita lihat ya. Assalamualaikum. Bagaimana? Masih gelap. Belum ada semacam sinar atau semacam titik yang kamu tangkap dari batin. Belum ada dan terlihat. Apa karena tingkat konsentrasinya kurang atau bagaimana? Tingkat konsentrasinya berkonsentrasi. Oke, nanti dicoba lagi. Sekarang kamu coba mendeteksi keberadaan benda pusaka menggunakan tenaga dalam. Kalau batin masih belum bisa menangkap, coba kita akan mendeteksi menggunakan tenaga dalam. Terus alirkan tenaga dalam ke telapak tangan dan coba kamu rasakan alam sekitar di tempat ini ada energi apa ya. Saya akan menemui teman yang satunya. Silakan, kita akan melihat satunya lagi. Selain konsentrasi yang menghambat dalam pelatihan membangkitkan batin itu apa? Yang pertama, mereka sedang masih dalam tahap pembelajaran. Jadi belum bisa dikatakan 100% sudah menguasai. Jadi di sini nanti mereka bisa tahu setidak-tidaknya badan fisik
mereka bisa melakukan interaksi kesensitivitasan terhadap goib sekitar. Untuk itu memang latihan di lokasi seperti ini sangat diperlukan pada saat kita sedang melakukan pembelajaran suatu keilmuan. Nah, seperti ini salah satu tim kita ini sedang melakukan pendeteksian mata batin. Jadi kalau saya melihat daripada aura, tingkat konsentrasinya sudah cukup konsentrasi, karena bisa saya katakan dia sudah tidak bergerak seperti patung. Tapi nanti ada energi apa, ada sinar apa yang ditangkap, kita nanti bisa menanyakan ke dia, biarkan dia berkonsentrasi. Jadi seperti itu Kang Rizky. Nanti teman-teman yang lain juga pada saat melakukan suatu pembelajaran, suatu keilmuan, saya tetap nanti akan membawa ke lokasi untuk melakukan praktek, macam praktek. Jadi lebih bagus apabila kita langsung berinteraksi ke alam, tidak belajar di rumah seperti itu. Tapi memang pastinya harus ada bimbingan ya, tidak boleh secara perorangan sendiri, tidak Betul. ada pengawasan. Betul. Jangan sekali-sekali mempelajari suatu keilmuan batin tanpa suatu guru, itu hal yang tidak mungkin. Apalagi kita belajar dari kitab, tidak mungkin. Harus ada guru pembimbing. Jadi nanti ada kesalahan, ada kekurangan, guru bisa langsung melihat secara langsung. Dan murid yang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran, mereka bisa langsung menanyakan. Seperti itu. Karena apa? Belajar ilmu kebatinan beda dengan belajar ilmu kanuragan, seperti pencaksilat. Batin tidak boleh sama sekali melakukan kesalahan, berbahaya. Jadi seperti itu. Harus belajar ilmu kebatinan dengan seorang guru. Ada interaksi ya? Ya, ini sepertinya dia sedang menangkap, dia sedang mengikuti semacam aliran tenaga dalam. Kita lihat. Salah satu contoh daripada pemusatan suatu energi tenaga dalam yang dia keluarkan tenaga dalamnya untuk mendeteksi keberadaan goib ataupun pusaka ataupun mustika yang ada di tempat ini. Jadi dia mendeteksi menggunakan telapak tangan seperti ini contohnya. Jadi nanti bakal ada suatu interaksinya gimana sih? Begini, apabila tenaga dalam kita menangkap suatu goib yang bersarang di suatu pohon, suatu rumah, itu biasanya tangan kita akan merasakan energi panas. Goib jelek seperti kuntilanak, setan-setan yang bersarang di suatu pohon, maka tenaga dalam kita akan menangkap suatu energi panas. Nah, apabila mereka menangkap suatu benda pusaka ataupun mustika, maka dari energi tenaga dalam ini akan ada suatu daya tarik, seperti magnet tarik menarik antara energi pusaka dan energi kita, akan terjadi suatu tarik menarik. Jadi kita harus paham mana energi dari pusaka dan mana energi dari gaib. Betul, kita harus paham dulu. Supaya apa? Supaya pada saat melakukan penarikan kita tidak salah. Kebanyakan untuk tahap pembelajaran kita merasakan energi, tapi energi itu energi dari gaib. Pada saat kita melakukan penarikan, ya kita tidak mendapat pusaka, karena kita yang ditarik hanya goib. Kebanyakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Resiko dalam penarikan pusaka apa saja? Banyak, cukup banyak sekali, terutama untuk goib sekitar ataupun goib daripada pusaka. Pada saat kita melakukan penarikan dengan paksaan, maka akan ada suatu perlawanan daripada goib. Makanya di sini saya mengajarkan agar kita benar-benar siap tempur, siap kita berada di lokasi untuk melakukan penarikan. Seperti itu. Yang dialami Kitapak sendiri, resiko apa yang sampai benar-benar terbentur dalam diri Aki pada saat penarikan? Ya, banyak. Saya sering mengalami seperti kehabisan tenaga dalam pada saat kita melakukan suatu energi yang memang tingkatannya powernya cukup besar, pusaka-pusaka yang mumpuni.
itu membutuhkan banyak sekali tenaga. Apa ada kemungkinan sampai keluar darah semacamnya, Ki? Saya pernah mengalami seperti itu. Karena apa? Goib sekitar serta goib pusaka itu melakukan perlawanan ke kita, dan keadaan kita tidak fokus pada perlawanan, tapi kita hanya fokus pada penarikan. Nah, untuk itu kita kalah, akhirnya kita mengeluarkan suatu muntahan darah. Makanya pada saat proses pelatihan, bimbingan dari guru itu sangat penting ya, Ki? Penting sekali, sangat penting sekali. Sepertinya Ki Cakra sudah selesai. Ya. Ya, mungkin kita akan menanyakan. Oke, Miss, coba sini. Ya, bagaimana dengan aliran tenaga dalamnya? Apa yang kamu tangkap? Di sini agak ada yang rasa menarik di tangan. Semacam energi tarik menarik. Iya kan. Sekitar ini dua pohon ini. Saya minta center. Pohon yang ini oh di sini, di pohon ini kamu merasakan semacam ada tarik menarik ya? Iya, itu juga dari jarak jauh soalnya. Dari jarak jauh. Pohon mangga. Dari tarik menarik. Jadi daya tarik menarik yang dirasakan daripada tenaga dalam tadi itu adalah daya tarik menarik dari sebuah pusaka. Berarti di dalam pohon ini atau di sekitaran pohon ini dia ada bersemayam semacam pusaka. Nanti kita coba akan melakukan penarikan, benar atau tidaknya di sini ada pusaka. Dan apakah ada kemungkinan kita bisa melihat wujud dari pusaka tersebut yang belum ditarik? Bisa. Di sini gunanya kita belajar mata batin. Mata batin ini kita pakai untuk melihat wujud daripada sinar pusaka. Penting sekali. Dan untuk melihat wujud sejatinya pusaka tersebut, bagaimana kita harus melatih mata dohir. Nanti mata batin akan mentransfer suatu energi kebatinan ke mata dohir. Jadi mata dohir kita bisa melihat bahwa di pohon ini benar-benar ada wujud pusakanya. Bisa itu kalau kita melakukan pembelajaran yang betul, bisa. Sangat menarik ya, Ki, untuk dipelajari ya. Ya, untuk teman-teman siapapun orangnya bisa belajar ilmu kebatinan. Yang penting saya berpesan, tetaplah belajar dengan seorang guru. Jangan pernah mempelajari suatu keilmuan hanya berdasarkan kitab tanpa adanya bimbingan dari suatu guru, yang sangat berbahaya sekali. Saya akan coba mengecek cakra ya. Kita akan ke lokasi. Oke, Jakarta. Ya, jadi ini saya akan coba membangunkan di cakra, dan saya ingin menanyakan karena sudah sama di sini. Iya, kasihan mungkin nanti terlalu jauh dia. Sama. Oke, cakra. Bagaimana? Apa yang ditangkap di penglihatan batin daripada cakra sendiri bagaimana? Tadi ada sosok buta gitu. Buta. Iya, dari dalam situ. Goib ya, di sini ya. Merah. Terus Kayak ketarik energi ke pohon situ tuh. pohon yang tadi itu ya. Iya. Jadi yang tadi ditunjuk oleh Akang tadi memang benar, di sini memang ada semacam pusaka. Betul kalau memang tertarik ke pohon itu memang betul. Cuman kan permasalahannya di sekitar lingkungan ini kan dijaga dengan hutan. Betul. Jadi juga pas meditasi kayak ke Bentur gitu ya. bukan ke bentur, jadi ke masa lampau gitu. Semacam tergulung kita ya. Tergulung. Ada cerita apa, Ki Cakra? Ya kayak ini dulunya bekas-bekas alas gitu. Yang hutan Hutan. sebelum
menjadi kebun mangga. Iya. Hutan. Hutan. Oke. Terus juga sempat tertarik ke situ tuh. Itu semacam energi apa yang dirasakan? Kalau dalam penglihatan saya sih tadi pas meditasi kelihatnya merah gitu. Saya merah. Cahaya merah. Semacam baik. Di sekitaran sini ya. Banyak kebun. Oke, jadi Kijaka, pembelajaran teman-teman saya akan sudahi dulu karena mungkin nanti kita akan melakukan penarikan. Jadi untuk itu acara pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Tetap bersemangat, tetap berjuang buat semua teman-teman dimanapun berada. Salam dari saya. Jangan pernah lupa melakukan suatu pembelajaran ilmu kebatinan harus menggunakan seorang guru. Jadi buat teman-teman tetap berjuang. Silakan tutup. Ya, dengan belajar kebatinan kita juga belajar kebatinan adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Betul. Karena dengan belajar kebatinan kita bisa merasakan kebesaran Tuhan. Betul. Ya, ikuti terus penelusuran kami, jangan lupa like, subscribe dan komen agar tim Raja Mistik lebih maju lagi. Lebih baik lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.